Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari ngobrol bareng bersama istri di Senyawa Space, akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah program baru bernama Weekend Ngoding. Nah, di program ini akan saya share cara membuat website per minggunya. Untuk episode pertama ini, saya akan membuat website Senyawa Plus Space karena saya menemukan ide ini ketika melihat pameran di sana. Nah, nantinya saya akan share juga kode-kodenya itu di link GitHub. Jadi nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini karena akan saya tampilkan di YouTube. Nah, hasil akhirnya juga bisa kalian cek di senyawa.develop.id. Oke, saya akan tampilkan dulu hasil akhirnya, baru kita lanjut ke codingannya. Saya coba refresh dulu. Nah, ini adalah tampilan awalnya dari website Senyawa Plus. Di sini ada sebuah logo Senyawa Plus dan juga ada icon untuk scroll ke bawah. Ketika kita scroll, akan menampilkan tagline seperti ini. Lalu ketika sudah muncul semuanya, satu buah layar ini akan meng-trigger animasi dari teks dari tagline. Saya gunakan tagline Explore Indonesian Emerging Creators and Brands sesuai dengan apa yang mereka tampilkan di Instagramnya. Nah, setelah saya melihat langsung ke Senyawa Plus Space ini, banyak sekali karya-karya yang ditampilkan oleh lokal kreator kita. Salah satunya yang sekarang lagi berlangsung adalah karya seni dari 21 seniman wanita di Indonesia. Nah, selain melihat karya seni juga, kita bisa melihat kerajinan-kerajinan tangan yang bisa kita beli untuk membantu lokal brand di Indonesia. Untuk saya sendiri tidak di-endorse oleh Senyawa Plus karena ini kebetulan saya mendapatkan ide setelah berdiskusi di Senyawa Plus Space. Nah, di sini juga ada satu buah tombol CTA untuk mengakses Google Maps dari tempat ini. Selanjutnya ketika kita scroll ke bawah, akan menampilkan satu buah video dalam frame iPhone ini. Ketika di play, akan menampilkan intro videonya. Untuk video sendiri, saya dapatkan dari Instagram senyawa.plus ini. Setelah kita scroll ke bawah, akan menampilkan satu buah section baru bernama Latest News atau berita terbaru dari Senyawa Plus ini. Di sini ada animasi teksnya dan juga ada animasi untuk menampilkan card-cardnya. Lalu di bagian terakhir itu adalah section About Us. Jadi ada informasi dari Senyawa Plus berupa email dan Instagram dan juga ada informasi mengenai saya sendiri di paling bawah sini. Nah, itu dia hasil akhirnya. Saya akan berlanjut ke bagian codingannya. Untuk singkatnya bisa kalian cek di link ini, akan saya sertakan di deskripsi. Nanti untuk detailnya akan saya jelaskan di video ini. Nah, yang pertama itu saya membuat project ini menggunakan Nux versi 3. Projectnya sendiri seperti ini untuk strukturnya. Dan jika kalian lihat, saya telah sertakan juga readme file yang ada di GitHub. Jadi kalian bisa coba jalankan komen-komen untuk menjalankan project ini. Yang pertama itu adalah npm install, lalu copy file .env.example ke .env. Kenapa? Karena untuk .env ini tidak ada di GitHub, jadi mesti dibuat sendiri. Nah, setelah itu bisa dijalankan langsung menggunakan npm run dive. Untuk saya sendiri menggunakan Node versi 22. Jika kalian ada kesulitan untuk menggunakan Node versi 22, bisa dicoba saja untuk versi yang kalian pakai. Jika kalian ada kendala, bisa kalian chat ke sosial media saya atau juga bisa ke komunitas Discord Develop yang ada di link ini. Jadi jika ada kendala, bisa chat atau juga bisa komen di komentar YouTube. Oke?
Nah, di sini akan saya jelaskan dulu untuk bagian-bagiannya. Yang pertama itu akan saya jelaskan terkait library yang digunakan. Nah, library sendiri akan digunakan itu yang pertama yang paling penting adalah library GSAP, di mana library GSAP ini berguna untuk menganimasikan website si Senyawa Plus ini. Jadi yang kalian lihat animasi seperti ini merupakan animasi dari GSAP sendiri. Selain itu, yang paling penting adalah library Tailwind CSS dan Daisy UI, di mana Tailwind CSS itu berguna untuk memudahkan dalam pengerjaan kelas-kelas atau style dari website ini. Lalu untuk Daisy UI sendiri adalah salah satu komponen tambahan untuk memudahkan dalam pengerjaan Tailwind. Jadi, jika saya membutuhkan komponen seperti tombol, seperti ini, sebentar saya coba perlihatkan setelah animasinya selesai. Nah, tombol ini saya menggunakan komponen dari Daisy UI. Untuk selengkapnya bisa kalian cek di website Daisy UI ini. Selain itu, ada beberapa library tambahan seperti sitemap ini dan simple robot, di mana dua library ini untuk memudahkan SEO atau search engine optimization agar website kita bisa di crawl dengan baik oleh Google. Untuk yang lainnya sendiri merupakan bawaan dari Nux. Oke, setelah dari file ini saya akan jelaskan file tailwind config.js, di mana ini berguna agar library tailwindnya berjalan dengan baik. Untuk kodenya sendiri, untuk yang bagian konten, kita sesuaikan saja dengan official dokumentasinya yang ada di sini. Kita bisa cek ke bagian get started ini, lalu pilih framework guides, kemudian pilih yang Nux. Nah, kita bisa lihat untuk kontennya itu disesuaikan saja karena konten ini sendiri adalah prefix atau regex dari file yang akan kita gunakan di project ini. Contohnya seperti file berekstensi view di folder pages ini. Jadi yang ada di sini akan bisa menggunakan Tailwind. Contohnya seperti itu. Kemudian ada tambahan di bagian sini. Nah, di bagian sini yang paling pertama adalah penambahan custom font family. Karena jika kalian cek di library, maaf, di official dokumentasinya kosong kan. Nah, di sini saya tambahkan font family ini. Nah, font family ini didapatkan dari Google Fonts. Caranya, kalian coba akses fonts Google, lalu pilih font yang kalian mau. Contoh misalkan Roboto ya. Diklik saja, kemudian klik tombol Get Font. Jika sudah, akan muncul di bagian font family selected. Jika tidak muncul, kalian bisa coba cek di icon pojok kanan ini. Nah, jika sudah seperti ini, pilih get embed code, lalu pilih yang bagian import. Nah, kita copy saja dari bagian import ini sampai titik koma, tanpa perlu stylenya. Jadi nanti kita copy saja, lalu paste ke bagian sini. Itu untuk custom font family-nya. Kemudian untuk yang 3 line ini merupakan bawaan dari Tailwind-nya sendiri agar si Tailwind ini berguna atau berfungsi dengan baik. Nah, jika sudah, kita tambahkan di font family ini. Bisa kalian lihat untuk ini ada perbedaan ya. Nama cincel huruf kecil semua dan ada cincel ada huruf kapital di bagian depannya. Kenapa bisa seperti ini? Karena untuk yang bagian sini yang ada di kurung merupakan nama font family-nya. Jadi kalau namanya ada huruf kapital, kita tambahkan huruf kapital seperti ini, cincel. Sedangkan untuk yang bagian key ini merupakan nama custom yang kita set. Jadi misalkan kalau saya mau font ABC,
nggak apa-apa, ini masih berfungsi dengan baik, tetapi dapat membingungkan developer yang lain jika kita mengerjakan proyek ini dengan orang lain. Jadi kita sesuaikan saja namanya, tetapi huruf kecil semua. Di sini ada 3 font family yang saya gunakan, yaitu Kinsel, Pantone, dan Poppins. Kalian bisa coba cek di website ini. Selanjutnya ada tambahan lagi di bagian sini, yaitu penambahan plugin Daisy UI, di mana agar komponen dari Daisy UI ini bisa terintegrasi dengan Tailwind sendiri. Jadi saling berkesinambungan. Lalu selanjutnya ada konfigurasi di Daisy UI sendiri, di mana saya menggunakan custom color dari yang saya dapatkan dari Instagram Senyawa Plus, di mana saya mengubah warna primer menjadi warna biru seperti ini, dan juga warna secondary-nya itu warna pink. Karena untuk bawahannya sendiri itu berbeda, kalian bisa coba cek di bagian themes. Saya coba tampilkan dahulu. Nah, di bagian themes ini merupakan contoh warna-warna dari si Daisy UI. Nah, saya override warna primary dan secondary-nya menggunakan kode ini. Nah, di sini juga tetap kita import untuk tema bawaannya, jadi hanya mengubah primary sama secondary-nya saja. Ini untuk file tailwind.config.js-nya. Selanjutnya itu yang penting adalah bagian nux.config.ts, di mana ini merupakan konfigurasi dari project Nux-nya. Untuk yang bagian sini adalah agar file CSS Tailwind-nya dapat berfungsi dengan baik. Kemudian ini merupakan bawaan dari guide Tailwind CSS-nya sendiri. Kemudian ada satu buah field di sini agar library GSAP-nya sendiri dapat berjalan dengan normal. Untuk Linux sendiri perlu menggunakan ini karena jika tidak terkadang suka error. Nah, di sini ada sebelum ke runtime config, saya akan berbicara terlebih dahulu untuk modulsnya. Nah, modul sendiri adalah agar si library robots dan sitemap-nya dapat digunakan di project ini. Jadi ini merupakan dua library yang ada di package JSON, yang Nux Simple Robots dan juga Nux Sitemap. Nah, untuk yang ini di paling bawah merupakan konfigurasi dari robots. Jadi maksudnya robots ini adalah agar mengenerate file robots.txt. Nah, kita hanya mengallow di bagian slash ini saja. Nah, itu merupakan config. Kemudian saya akan coba berbicara tentang runtime config-nya. Runtime config sendiri adalah variabel yang bisa di override menggunakan file.env. Jadi saya akan set satu buah data berupa array untuk menampilkan berita terkini dari Senyawa Plusnya yang saya tampilkan di sini. Nah, kenapa saya menggunakan skema seperti ini? Karena agar tidak repot-repot membuat satu buah service baru untuk backend, dan juga agar tutorialnya hanya satu project saja. Jadi kita dapat fokus untuk ke bagian front end-nya saja. Nah, contoh penggunaannya runtime config seperti ini. Kemudian kita set public. Lalu ini merupakan nama variabel yang kita custom. Kemudian kita isikan menggunakan variabel yang ada di file env, atau kita set kosong jika tidak ada variabel ini. Nah, jika kita hover di sini di bagian news data, kita bisa cek. Kita bisa mengoverride value ini menggunakan nux public news data. Makanya di file.env ini atau di file.env.example saya gunakan variabel namanya seperti ini.
Jadi ketika ada perubahan data atau penambahan data, kita bisa edit file.env-nya saja tanpa perlu build ulang. Nah, untuk selanjutnya kita akan bergerak ke bagian index.view yang ada di folder page. Karena selain dari ini sudah tidak ada yang berpengaruh signifikan, untuk fav icon ini merupakan icon untuk websitenya yang ada di kiri atas ini. Sedangkan untuk yang ecosystem.config.cjs ini merupakan file config yang akan kita gunakan jika kita mau deploy. Nah, di sini saya deploy-nya itu menggunakan PM2, jadi perlu file ini. Tapi di tutorial ini tidak sampai deploy, jadi cukup untuk menjalankan web ini saja. Nah, untuk file dari index.view sendiri terbagi menjadi beberapa section. Ada landing page section, ada tagline, about, kemudian ada video, news, kontak. Nah, itu adalah section-section yang ada di website ini. Kemudian untuk logika atau logic JavaScript-nya ada di bagian script setup ini. Kita akan import library GSAP menggunakan text plugin dan scroll trigger. Untuk scroll trigger sendiri, ketika kita scroll ke bagian tertentu, animasinya baru jalan. Contohnya yang teks bagian sini masih diam di tempat ya, tidak ada pergerakan. Tetapi ketika kita scroll bagian pembatas ini sampai atas, baru ke trigger si animasinya. Itu merupakan scroll trigger. Nah, di sini juga kita tambahkan fungsi useHead. Nah, fungsi useHead ini adalah untuk set seperti judulnya atau data-data SEO-nya. Jadi kita set di sini. Kita gunakan deskripsi, keywords, author, dan lain-lain. Nah, di bagian sini ada fungsi animate page. Jadi untuk menganimasikan si website ini. Kita akan panggil di bagian bawah. Saya akan coba ke bawah terlebih dahulu. Nah, jadi kita membacanya dari prepare variable saja agar tidak bingung. Yang pertama itu ada ctx untuk menyiapkan si konteksnya. Kemudian untuk isMounted ini merupakan variabel agar si logo awal ini tidak langsung muncul gitu. Jadi kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi kita set jika isMountednya true baru dimunculkan. Jika belum true, opacity-nya 0 berarti tidak terlihat. Nah, kita set secara default variabel isMountednya itu false. Jadi kita menimbulkan efek hilang dulu baru muncul. Karena jika kita tidak set opacity di sini di bagian logo yang paling awal di landing page, maka akan muncul duluan, kemudian animasinya berjalan. Nah, daripada gitu, saya menambahkan condition class ini. Nanti kalian bisa coba cek saja, bereksperimen jika tanpa ini hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ada news data. News data ini sendiri merupakan penampung data dari berita terkini yang ada di bagian latest news ini. Jadi kita cek semuanya itu ada di life cycle on mounted. Maksudnya itu ketika websitenya sudah ready, kita akan baru set si variable isMountednya true, kemudian news datanya juga kita set seperti ini. Nah, ada hal yang menarik di mana ketika saya mencoba membuat website ini, behavior dari variable ini berbeda antara di lokal dengan di production. Nah, oleh karena itu saya menambahkan dua buah condition di mana ketika terdetek datanya string, si file ini string, maka akan di-convert menggunakan JSON parse. Tetapi ketika di lokal datanya itu kedetek array langsung, bukan string, maka langsung dimasukkan saja ke news data. Nah, news data sendiri kita looping di bagian sini. Nah,
itu merupakan data dari newsnya. Kemudian ada kita panggil animate page untuk library GSAP-nya. Jadi untuk animasinya sendiri kita gunakan library GSAP seperti ini, lalu kita set untuk bagian-bagian yang mau dianimasikan. Contohnya itu yang pertama ID section landing page. Nah, section landing page ini kita akan animasikan menggunakan from, di mana artinya itu komponen awal sebelum dianimasikan. Contohnya di sini saya set Y sama dengan atau titik 2 50, artinya itu si komponen Y sebelum dianimasikan berada di bawah 50 pixel ini. Jadi menimbulkan efek naik ke atas karena posisi awalnya 50 pixel dari sini. Nah, untuk duration ini menggunakan satuan detik. Di sini merupakan 0,5 detik atau 500 milisecond. Kemudian untuk opacity merupakan transparansi dari komponennya sendiri. Contohnya saya coba refresh ulang. Nah, ada efek muncul dari bawah karena posisi awalnya itu ada di 50 pixel. Itu contoh dari GSAP, animasi GSAP yang sederhananya. Untuk yang scroll trigger, contohnya itu saya akan cek yang section tagline ini. Nah, tagline ini. Saya coba jelaskan dulu, kita akan set di mana si triggernya itu ada di section tagline. Saya coba jalankan saja. Saya tambahkan markers di sini agar ada rulernya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, seperti ini untuk bagian marker dari GSAP scroll trigger, di mana kita akan tambahkan trigger di section tagline ini, lalu kita set start top, artinya itu ada di bagian atasnya. Jadi ketika kita si bagian start ini bertemu dengan yang scroller start ini, maka animasi yang ada di bagian sini dijalankan. Kita menggunakan fungsi timeline. Untuk selengkapnya bisa dicek di GSAP untuk bereksperimen karena GSAP sendiri banyak sekali fungsi-fungsinya dan bisa kita explore dari dokumen website ini. Nah, contohnya di sini saya menggunakan plugin text plugin ini agar mengubah teks yang ada di XXX ini menjadi teks Explore Indonesian untuk yang bagian teks Explore Indonesian-nya. Jadi di bagian tagline ini ada beberapa komponen yang saya set ID-ID-nya. Jadi ada komponen yang pertama ada Explore Indonesian, saya pisahkan menggunakan ID terpisah. Lalu ada text emerging, lalu ada text creators dan juga ada text brands di sini. Jadi kalau kalian lihat nanti di project ini ada beberapa komponen yang dianimasikan menggunakan GSAP ini. Yang pertama kita ubah ID text export Indonesian, teksnya jadi export Indonesian dan sebagainya. Jadi menampilkan efek seperti ini. Nah, untuk menghilangkan rulernya tinggal dihapus saja. Nanti akan hilang untuk rulernya. Seperti itu untuk pengerjaan animasi GSAP-nya. Untuk yang lainnya jika ada pertanyaan, kalian bisa coba chat di sosial media saya atau di Discord atau juga di kolom komentar YouTube. Terima kasih dan semoga bermanfaat.